Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Vicky Fendi. Kali ini kita akan melanjutkan video dari bagian yang satu sebelumnya sudah kita buat. Video kali ini adalah bagian kedua pada tatap muka kelima yang membahas bab 6. Kita akan fokus terhadap akuntansi untuk purchasing transaction atau transaksi pembelian. Jadi kalau teman-teman ikuti video yang pertama, pada video yang pertama kita membahas tentang akuntansi pada transaksi penjualan pada perusahaan dagang. Sedangkan video kita yang kedua kali ini, kita akan berfokus pada akuntansi untuk transaksi pembelian pada perusahaan dagang. Dan kita akan mengkomparasikan antara sistem perpetual dan juga sistem periodik. Jadi buku yang saya gunakan adalah Warren Revie and Duckett, karangan mereka, Warren Revie, Introduction to Accounting, edisi terbaru yaitu edisi ke-27. Saya tidak akan menggunakan PPT, tetapi saya menggunakan Excel yang sudah saya rangkum dari buku Warren Revie tersebut. Berikut kita sudah masuk ke dalam pembahasan. Ini adalah kalau teman-teman lihat video sebelumnya, ini adalah transaksi yang sama, tetapi dari sisi pembeli. Kalau sebelumnya adalah kita memiliki beberapa transaksi, tetapi dari sisi penjual. Nah, sedangkan pada kali ini, transaksi ini kita jurnal dari sisi pembeli. Pertama adalah pembelian tunai, yang kedua adalah transaksi pembelian secara kredit, yang ketiga adalah retur pembelian, yang keempat adalah diskon pembelian, yang kelima adalah beban angkut pembelian. Transaksi pembelian ini kita komparasikan nantinya menggunakan metode sistem perpetual ataupun sistem periodik. Saya akan menjelaskan tentang sistem perpetual terlebih dahulu, baru kalau sudah selesai kita lihat bagaimana jurnalnya jika menggunakan sistem periodik, atau apakah terdapat perbedaan atau tidak. Pertama adalah tanggal 25 September, perusahaan melakukan pembelian tunai untuk 10 masker dengan harga beli adalah 980. Harga belinya adalah 980. Maka jurnalnya adalah persediaan pada kas. Karena ini beli, jadi kalau beli untuk dijual kembali ya, untuk dijual kembali. Ini beli untuk dijual kembali. Jadi jurnalnya adalah persediaan masker tersebut kita namakan dengan persediaan pada kas. Kemudian kalau seandainya kita belinya kredit, katakanlah harganya belinya adalah Rp1.000 dengan jangka waktu kredit, dengan istilah kredit 2/10 N/30. Jika perusahaan bisa membayar utang dari transaksi pembelian tersebut 10 hari setelah terjadinya transaksi, jika dilakukan pembayaran 10 hari setelah terjadinya transaksi, maka pembeli berhak untuk mendapatkan diskon sebesar 2%. Jika tidak, ya dia tetap harus membayar dan maksimal jangka waktu pembayarannya adalah 30 hari setelah transaksi. Jadi jurnalnya adalah sebagai berikut. Persediaan pada utang dagang. Jadi persediaan pada utang dagang. Ingat, kalau kita menggunakan perpetual, meskipun harga belinya 1.000, berarti kalau 10 buah masker, harga beli adalah 10.000. Tapi kita tidak mencatat 10.000. Kita mencatatkannya dengan harga net. Maksudnya kita asumsikan bahwasanya kita pasti akan mengambil diskon tersebut. Sehingga kalau diskonnya adalah 2%, 2% dari 10.000, 2% dari 10.000 berarti itu Rp200. 10.000 kurangi 200, kita mendapatkan angka 9.800. Jadi 9.800 ini adalah harga net setelah dikurangi dengan diskon. Dan langsung kita catat sesuai dengan harga netnya. Kita asumsikan kita pasti akan mengambil diskon tersebut. Perusahaan pasti akan membayar
dalam jangka waktu 10 hari agar bisa memanfaatkan diskon tersebut. Sehingga jurnalnya adalah persediaan pada utang dagang 9.800. Bagaimana kalau ternyata 7 hari kemudian baru disadari bahwasanya dari 10 buah masker yang dibeli ternyata ada 2 buah masker yang cacat. Katakanlah talinya itu copot. Sehingga perusahaan ingin tidak ingin mengembalikan barangnya, tetapi perusahaan ingin minta potongan harga. Jadi ini disebut dengan purchase allowance. Tidak meretur, tidak mengembalikan barangnya, tetapi cukup minta potongan harga. Karena dia berkesimpulan, oke, meskipun talinya rusak, saya bisa perbaiki sendiri, tetapi dia minta potongan harga. Katakanlah minta potongan harga 50% atas 2 buah masker yang cacat. Kalau 1 buah masker itu harganya 980, kalau 2 buah masker harganya 1960, ya kan? Kalau minta potongan harga 5%, ya berarti 1960 kali 50%. Sehingga potongannya adalah setara dengan harga 1 buah masker, 980. Maka kalau kita jurnal seperti ini. Utang dagang pada persediaan. Nah, karena dia minta potongan 50%, maka dia berhak untuk mengurangi utangnya. Jadi utangnya semula 9.800, dia berhak potongan 50% atas 2 buah masker yang cacat, nilainya adalah 980. Maka utangnya berkurang sebesar 980. Dan nilai persediaannya pun sekarang berkurang menjadi 980. Bagaimana kalau dia ternyata tidak minta potongan? Dia tidak minta potongan 50%, tidak minta refund. Tetapi dia minta retur, dia tidak mau barang yang cacat tersebut, dia kembalikan. Dan dia minta potongan utang senilai 2 buah masker. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Utang dagang pada persediaan. Utang dagang pada persediaan 1960 atau setara dengan 2 buah masker. Kita asumsikan perusahaan melakukan retur ya. Ini pertama beli kredit 9.800 pada utang dagang, persediaan pada utang dagang 9.800. Kemudian dilakukan retur 2 buah masker sehingga sekarang perusahaan memiliki 8, perusahaan hanya membeli, jadinya kesimpulannya hanya membeli 8 buah masker. Nah, sekarang waktunya bayar 5 Oktober. Bayar 5 Oktober ini berarti masih dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi. Ini deadline. Jangka waktu, batas waktu terakhir. Jadi 25 September ke 5 Oktober berarti ini 10 hari. Kalau bayar pada tanggal 5 Oktober, ini masih berhak untuk mendapatkan diskon 2%. Jadi bayarnya adalah 7.840. Dari mana utang dagang? Utang dagang 780 dari ini. Dari 9.800 kurangi dengan 1.960. Oh maaf, ini bukan ini ya. Harusnya ini dari sama saja sebenarnya. Karena dari 9.800 utang dagang yang awal dikurangi dengan utang dagang yang dikurangi karena dilakukannya retur 1.960. Sehingga jadinya sekarang yang dibayarkan oleh pembeli adalah 7.840. Ketika membayar, maka dia akan menjurnal utang dagang pada kas 7.840. Bagaimana kalau ternyata diskonnya tidak dimanfaatkan, berhak atas diskon tetapi tidak segera dibayar dalam jangka waktu 10 hari, dia malah bayar tanggal 20 Oktober atau 25 hari setelah transaksi, sehingga ya dia tidak berhak untuk diskon. Maka ketika perusahaan membayar, maka dia akan menjurnal sebagai berikut. Utang dagang dan persediaan pada sisi debit, kasnya 8.000. Kalau seandainya dia memanfaatkan diskon, dia hanya bayar 7.840, tetapi karena dia tidak memanfaatkan diskon, dia harus bayar sebesar 8.000. Sehingga utang dagangnya berkurang 7.840, tapi persediaannya bertambah karena dia tidak memanfaatkan diskon. Kelalaian tersebut karena tidak memanfaatkan diskon akan berakibat pada
tingginya pada bertambahnya nilai persediaan yang sudah dia beli. Jadi 160. Bertambah sebesar 160. Bagaimana dengan ongkos angkut pembelian? Nah, kalau menggunakan FOB titik pengiriman, berarti kepemilikan barang itu berpindah ketika barang sudah sampai pada pihak kurir atau ekspedisi. Ketika barang sudah sampai pada kurir, maka segala hal yang berkenaan dengan pengiriman dan segala macamnya itu menjadi tanggung jawab dari pembeli. Sehingga kalau menggunakan istilah FOB pengiriman, ongkos angkutnya ditanggung oleh pembeli. Sehingga jurnalnya adalah persediaan. Ongkos angkut tersebut pada akhirnya akan akan menambah biaya dari persediaan, ya kan. Kalau kita beli jilbab seharga 15.000, kita kulaan jilbab seharga 15.000, kemudian ongkirnya 5.000, maka berapa harga kulaannya? 15.000 ataukah 20.000? Tentu kita akan bilang harga kulaannya, HPP-nya adalah 20.000. Karena HPP itu bukan hanya ongkos beli jilbabnya saja, tetapi juga termasuk ongkos kirimnya. Jadi ongkos kirimnya itu memperbesar nilai dari persediaan. Nah, sama dengan ini. Jadi ongkir itu akan memperbesar nilai persediaan, sehingga jurnalnya adalah persediaan pada kas. Katakanlah ongkirnya sebesar 100, persediaan pada kas 100. Adapun jika menggunakan beban angkut dengan menggunakan FOB titik pengiriman, tetapi ongkirnya dibayarkan dulu oleh penjual, ongkirnya ditalangi dulu oleh penjual. Di sini FOB titik pengiriman, tetapi ongkirnya langsung dibayarkan oleh pembeli. Bagaimana kalau ongkirnya ditalangi dulu oleh penjual? Maka jurnalnya adalah seperti ini. Jadi persediaan pada utang dagang. Jadi kita berhutang pada penjual sebesar 100. Bagaimana kalau beban angkutnya adalah FOB tujuan? FOB tujuan berarti kepemilikan barang itu berpindah ketika barang telah sampai pada tujuan, telah sampai di gudang pembeli. Sehingga ongkirnya dari pada saat perjalanan itu menjadi tanggung jawab dari penjual. Kalau FOB tujuan, FOB destination point, itu dibayarkan oleh penjual. Sehingga kalau ongkirnya adalah FOB tujuan, maka bagi pembeli dia tidak perlu melakukan jurnal apapun. Jelas ya, di sini ada 5 transaksi utama. Pembelian tunai, pembelian kredit, ketiga adalah retur pembelian, refund dan retur pembelian, keempat adalah diskon pembelian, kelima adalah beban angkut. Bagaimana dengan transaksi periodik? Kita buka jurnalnya satu-satu. Jadi di sini bagaimana kalau pembelian tunai? Jurnalnya adalah pembelian pada kas. Jadi beda di akun saja. Kalau perpetual menggunakan nama persediaan, kalau periodik menggunakan nama akun pembelian. Bagaimana kalau transaksi pembelian secara kredit? Nah, ini ada 2 perbedaan. Pertama, perbedaan nama akun. Di sini menggunakan persediaan, di sini menggunakan pembelian. Dan di sini mencatat dengan harga 10.000. Mencatat dengan harga gross-nya, harga kotor, harga sebelum diskon. Jadi karena beli 1.000, 10 biji berarti 10.000, ya catat seharga 10.000 tanpa dengan dikurangi dengan harga diskon. Tapi kalau yang perpetual itu harga beli langsung dikurangi dengan harga diskon meskipun belum dibayarkan. Jadi makanya di sini 9.800. 10.000 kurangi 200. Kalau di sini 10.000 ya tulis 10.000. Jurnalnya adalah pembelian pada utang dagang. Hanya beda pada. Jadi pada transaksi pembelian, baik itu tunai maupun kredit, akun persediaan pada perpetual itu diganti dengan akun pembelian. Jelas ya. Kemudian transaksi yang ketiga adalah retur pembelian. Di sini kalau terjadi refund, ini terjadi refund ya, tidak meretur tetapi minta potongan harga 50%. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya ada perbedaan, yaitu kalau di sini kreditnya adalah persediaan, di sini kreditnya adalah retur dan potongan pembelian. Nilainya adalah 1.000. 1.000 dari mana? 1.000 dari 2 buah masker yang cacat, ya kan?
2 buah masker berarti 2.000, minta potongan harga 50%. Berarti 2.000 kali 50%, berarti 1.000. Sehingga di sini pembeli akan mengurangi utangnya sebesar 1.000 dan mengkredit retur dan potongan pembelian sebesar 1.000. Kemudian bagaimana kalau meretur barang? Meretur barang maka jurnalnya adalah utang dagang sebesar 2.000. Jurnalnya sama dengan refund ya. Utang dagang pada retur dan potongan pembelian, tetapi nilainya karena di sini retur dikembalikan, pembeli tidak mau sama sekali, maka dia berhak mengurangi utangnya senilai 2 buah masker. Jadi kita tulis pengurangan sebesar 2.000. Kemudian jurnal selanjutnya adalah apakah ada perbedaan kalau terdapat diskon pembelian. Di sini jurnalnya seperti ini. Kalau terdapat diskon pembelian untuk kalau perpetual utang dagang pada kas nilai netnya. Kalau pada periodik maka jurnalnya adalah utang dagang sisi debit 8.000 ya kan. Dari mana 8.000? 8.000 itu dari 10.000 kurangi 2.000 ya kan. Utang dagang awal 10.000 dikurangi retur 2.000, maka sekarang utang dagang yang tersisa adalah 8.000. Ketika dia bayar dan dia berhak atas diskon, maka dia akan mengkredit akun diskon pembelian. Dia hanya bayar 7.840, maka selisihnya yaitu 2% dari 8.000 atau 160 kita catat sebagai diskon pembelian. Kemudian bagaimana kalau berhak atas diskon tapi tidak digunakan? Dia bayarnya di luar batas tenggat waktu 10 hari setelah transaksi. Maka jurnalnya, ini ada nomor saya lupa tidak. Nah, maka ini jurnalnya adalah utang dagang pada kas. Langsung dia akan mencatat utang dagang pada kas. Tidak ada akun diskon pembelian. Bagaimana dengan ongkos angkut? Kalau terjadi pengiriman barang, ongkos angkutnya kalau menggunakan sistem periodik caranya hampir sama, cuman nilai nominalnya sama, cuma beda di nama akun. Kalau di perpetual menggunakan nama persediaan, kalau di periodik menggunakan nama akun beban angkut pembelian. Saya pikir ini jelas. Jadi kesimpulannya adalah perpetual dan periodik yang paling jelas perbedaannya adalah di penamaan ya akun. Jadi kalau pada akun perpetual terdapat akun persediaan, sedangkan pada sistem periodik akun persediaan itu diganti dengan pembelian, diganti dengan retur. Jadi di sini kalau untuk pembelian dan pembelian tunai dan pembelian kredit menggunakan akun persediaan di posisi debit, pada periodik menggunakan akun pembelian. Pada retur dan diskon menggunakan persediaan itu di kredit, ya, pada persediaan itu kredit. Di sini pada periodik yang dikredit adalah retur dan potongan pembelian. Begitu juga dengan diskon, yang dikredit adalah diskon pembelian. Begitu juga dengan beban angkut, diganti dengan beban angkut pembelian. Jadi di sini kesimpulannya tadi ya, akun persediaan itu diganti dengan akun pembelian. Satu, kedua akun retur dan potongan pembelian, ketiga akun diskon pembelian, keempat akun beban angkut pembelian. Mungkin itu dari saya komparasi antara transaksi pembelian baik menggunakan sistem perpetual dan sistem periodik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.